Shalom anak-anak, jumpa lagi dengan Mama Naima di kelas 4. Kelas 4 ini kita akan belajar tentang bahasa Indonesia. Nah, belajar apa ya kita nanti di bahasa Indonesia ini? Nah, kita akan belajar tentang gagasan pokok. Oke? Nah, sebelum belajar tentang gagasan pokok, Mama Naima akan bertanya dulu tentang arti paragraf. Masih ingat gak anak-anak? Mama Naima yakin pasti masih ingat. Ya, Mama Naima bantu ingatkan untuk yang tidak ingat lagi. Apa itu paragraf? Paragraf adalah kumpulan dari beberapa kalimat. Nah, itu disebut sebagai paragraf. Oke, kenapa sih Mama Naima ngomongin tentang paragraf? Karena ini berhubungan dengan materi yang kita mau belajar hari ini. Ya, oke, sekarang kita masuk ke materi hari ini, yaitu tentang gagasan pokok. Gagasan pokok adalah ide atau pikiran utama dalam mengembangkan paragraf dalam satu bacaan. Oke, biasanya gagasan pokok itu disebut juga sebagai ide utama atau pikiran utama. Nah, sekarang kita mau belajar menentukan ide utama atau gagasan utama dalam suatu paragraf. Oke, coba lihat di sini ada sebuah paragraf. Nah, sebelum kita menentukan kalimat utama, kita harus membaca dulu secara cermat paragraf bacaan tersebut, sehingga kita bisa menemukan mana yang menjadi kalimat utamanya atau gagasan pokoknya. Oke? Nah, Mama Naima bacakan ya. Buah tomat memiliki banyak manfaat untuk tubuh. Buah tomat dapat dijadikan sebagai masker wajah. Tomat juga dapat dimanfaatkan untuk menjaga kesehatan tubuh. Nah, di paragraf ini yang dibicarakan apa ya? Kalau kita perhatikan, yang dibicarakan adalah manfaat tomat. Contohnya lihat di bawah nih. Tomat dapat dijadikan sebagai masker, berarti kan manfaat ya. Lalu tomat juga menjaga kesehatan tubuh, berarti itu manfaat tomat kan? Nah, berarti bisa kita lihat yang menjadi gagasan pokoknya adalah manfaat tomat. Nah, itu ada di awal paragraf. Nah, ini ya, Mama Naima bantu tanda ini. Ada manfaat tomat. Nah, jadi yang menjadi kalimat utamanya atau pokoknya adalah buah tomat memiliki banyak manfaat. Lalu yang di bawahnya sebagai apa, Mam? Yang di bawahnya itu disebut sebagai kalimat pendukung. Oke, mengerti ya? Nah, Miss kasih tips. Oh iya, biasanya gagasan utama itu ada di awal paragraf. Biasanya seringnya seperti itu. Tapi ada nggak Mam yang di akhir? Ada. Ada nggak yang di tengah? Ada. Tapi paling seringnya di awal. Nah, kalau untuk mengetahui dia di akhir seperti apa? Ada kata-katanya, kata kuncinya. Kata kuncinya apa? Ada kata, biasanya tuh kata jadi, atau ada juga kata dengan demikian. Nah, itu cirinya berarti dia sebagai kalimat utama dalam paragraf itu. Itu kalau dia ada di akhir kalimat ya. Oke? Paham ya? Mama Naima pasti yakin banget deh, pasti paham anak-anak. Ya? Oke? Nanti kalau belum ngerti, ulang lagi videonya sampai ngerti. Kalau belum ngerti juga boleh hubungin Mama Naima. Oke? Sekian dulu. Terima kasih untuk perhatiannya.